akan menjelaskan tentang listrik statis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Fadiata. Saya Manuel Gracio. Saya Dansi Alesari. Dan kami dari kelas 96. Listrik statis ditemukan oleh Rutherford dan Niels Bohr. Awal mulanya Thales menggosok batu alam yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau juga disebut magnet. Ini gambarnya untuk memudahkan penjelasan. Atom adalah suatu satuan dari materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton muatan positif dan neutron muatan negatif. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Dan hanya elektron saja yang bisa berpindah atau bergerak. Proton dan neutron anggap selalu sama atau perbandingannya selalu sama. Atom yang bermuatan positif jika atom kekurangan neutron, dan atom yang bermuatan negatif jika dia kelebihan neutron. Alat untuk mengetahui adanya muatan listrik adalah elektroskop. Ini gambarnya untuk memudahkan penjelasan. Jika ada muatan listrik, daun logam akan menyumbang. Ini jika bermuatan negatif dan ini juga bermuatan positif. Ini adalah faktor yang mempengaruhi muatan. Faktor yang mempengaruhi muatan adalah gaya, muatan listrik, jarak, dan juga konstanta. Contoh gejala listrik statis adalah saat kita menyisir rambut. Seringkali rambut yang disisir akan terbuka berdiri karena ada interaksi antar muatan pada sisir. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom dalam gejala listrik statis adalah jenis muatan, jarak, arah, dan bentuk. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Contoh hewan yang dapat menghasilkan arus listrik adalah ikan meleleh gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan juga lele listrik. Teknologi yang menggunakan listrik statis dalam cara kerjanya yaitu adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecetan mobil, dan juga mesin fotokopi. Petir dapat terjadi karena adanya benda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Tahukah kamu mengapa kita merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Berikut adalah bagian sel saraf dan fungsinya. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsinya adalah untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel. Di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma, khusus milik sel saraf yang disebut badan misel. Fungsinya adalah meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Ketiga adalah akson atau neutrit. Penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter yang disebut sebagai bonggol sinaptik. Fungsinya adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot, atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf atau dengan yang sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Yang keempat, myelin. Myelin adalah selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh zat SES1. Lapisan lemak myelin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Myelin berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya muatan. Yang kelima, modus frontier. Modus frontier di daerah akson terbuka yang tidak disungguhi myelin. Fungsinya, tempat yang terjadi tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan.